Belajar, bersama kami inilah program Bahan Ajar Audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Episode kali ini kami akan membahas tentang bagaimana proses pembuatan cireng. Warga Belajar penasaran seperti apa prosesnya? Mari ikuti terus penelusuran kami. Warga Belajar, ini adalah salah satu makanan tradisional yang berasal dari daerah Sunda dan kini menjadi makanan nasional. Rasanya yang gurih dan nikmat banyak digemari berbagai kalangan masyarakat, dan kami akan mengupasnya untuk warga Belajar semua. Assalamualaikum. Permisi Ibu. Saya Glady, saya ingin bertemu dengan Ibu Erni. Ibu Erni sendiri. Wah, Ibu, saya ingin nanya-nanya nih seputar cireng crispy. Ya boleh, kalau gitu saya ajak aja langsung ya. Kemana tuh, Bu? Tempat produksi cireng crispy. Oh gitu, Ya. Boleh banget Ibu. Yuk, mari kita ke sana. Cireng, warga Belajar pasti tahu bukan? Nama yang dikenal dari bahan dasar makanan ini yaitu aci atau tepung sagu digoreng. Makanan tradisional murah ini telah memiliki banyak inovasi, baik rasa dan juga campuran bahan dasarnya. Tentu ini karena kreativitas para pelaku usaha. Lalu seperti apa ya mereka membuat cireng? Ikuti terus di Bahan Ajar Audiovisual. Warga Belajar, ini adalah proses membuat adonan cireng crispy, dan untuk masuk ke dalam tempat ini kita harus menggunakan masker untuk menjaga kebersihan produk. Warga Belajar, membuat cireng ternyata tidak terlalu sulit loh. Coba simak penuturan berikut ini. Membuat cireng, bahan baku utamanya adalah tepung sagu. Tepung sagu untuk membuat cireng sebaiknya dipilih yang memiliki kualitas bagus dan bersih. Sedangkan bumbu cireng sendiri sangat sederhana loh warga Belajar. Untuk cireng rasa original, bumbu yang digunakan biasanya menggunakan bawang putih yang dihaluskan, daun bawang dipotong kecil-kecil, serta penyedap rasa non-MSG yang aman dikonsumsi. Langkah awal yang harus dilakukan setelah bahan dan bumbu siap adalah masukkan bumbu ke dalam tepung sagu yang telah siap. Lalu aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata. Setelah bubur tercampur rata, lalu panaskan air dalam wadah selama beberapa saat. Sebaiknya air yang digunakan adalah air yang sudah matang, karena proses perebusan tepung sagu memakan waktu yang sangat singkat. Dan air pun cukup menggunakan air hangat tanpa harus mendidih maksimal. Aduk adonan tepung sagu ke dalam air panas selama kurang lebih 1 menit, hingga tepung sagu terlihat menggumpal. Nah, warga Belajar, setelah adonan tepung diangkat, kemudian cireng dibentuk sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Pada proses pembentukan ini, adonan cireng dicampur dengan tepung sagu mentah agar cireng tidak lengket dan menyatu kembali. Nah ini Gladys, ini tempat pembentukan cireng. Oh, gitu. Tapi biar semuanya higienis, Gladys pakai ini dulu. Harus pakai penutup kepala. Harus pakai penutup kepala. Biar higienis Ya, Bu. masker, penutup kepala harus selalu dipakai. Oh gitu. Ya. Oke. Adonan yang tadi dibuat di dapur produksi, nanti semua keluarnya dari sini. Oh, dari situ keluar. Keluarnya dari sini, nanti Mas ini yang bagi-bagiin ke ibu-ibu untuk siap dibentuk. Siap dibentuk. Oh, berarti Ya. Ibu sudah membentuk dari adonan cirengnya ya? Ya, ya. Ada metode khusus nggak sih Bu untuk membentukkan cireng itu sendiri? Oh ya, ini cireng sengaja dibuatnya tidak pakai mesin Gladys, karena khasnya cireng crispy itu bentuknya tidak beraturan. Jadi memang pakai tangan. Manual ya? Manual pakai tangan, tetapi syaratnya memang tangannya harus dalam kondisi bersih. Tetap bersih. Jadi peraturannya sebelum produksi dimulai, ibu-ibu semuanya harus dalam kondisi tangannya sudah dibersihkan. Ya, cuci tangan dulu sebelum memegang bahan pangan. Coba warga Belajar perhatikan. Membentuk cireng tidak terlalu sulit bukan? Cukup potong sedikit bagian dari adonan menggunakan tangan. Lalu bentuk dengan cara dipijit-pijit seperti ini.
Agar tidak lengket, gunakan tepung sagu mentah. Warga belajar, cireng yang sudah jadi ini siap untuk dipasarkan. Namun, sebelum dipasarkan, cireng mentah yang sudah jadi ini harus dikemas dalam kemasan menarik agar konsumen tertarik. Kalau udah dipekatkan seperti ini berarti tandanya sudah siap untuk dipasarkan Oh ya, ya, Bu? sudah siap untuk dipasarkan. Dalam satu hari itu Ibu bisa memproduksi Ya. berapa bungkus? Untuk cireng original aja, kita bisa memproduksi itu di angka 5.000 bungkus setiap hari. Ya, belum varian cireng yang lainnya. Nah, tapi pasang surut sih namanya penjualan ya, tapi mampunya kita bisa memproduksi 5.000 untuk cireng original. Sama all variannya untuk angka tertinggi kita bisa memproduksi di bulan puasa itu bisa 10.000 bungkus everyday per hari. Wow, hebat sekali. All varian cireng crispy karena kita banyak variannya loh. Oh Iya. iya, benar banget, Bu. Terus 5.000 dalam satu hari itu bisa langsung laku atau Ibu nyetok di toko? Kita punya distributor khusus yang everyday dia pasti beli. Jadi kita sistemnya jualnya nggak retail, Gladys. Tetapi kita punya distributor dan reseller, PO-nya 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya. Jadi mereka sudah pesen. Jadi yang kita buat ini adalah pesanan. Pesanan semua, jadi pasti habis. Pasti ya? habis. Ada yang tidak pesan, misalnya kita 5.000 bungkus misalnya atau 3.000 bungkus gitu. Pesanan 2.000, 1.000-nya prepare. Jika ada yang beli dadakan. Oh gitu. Jadi setiap PO, misalnya PO-nya 3.000 kita lebihin 1.000, PO-nya 5.000 kita lebihin jadi 6.000, PO-nya 2.000 kita lebihin. Nah, karena yang 2.000 atau 3.000 itu pasti. Nah, kita jual ke distributor sama reseller. Oh gitu. Ya. Jadi Ibu punya distributor khusus dan reseller khusus yang resmi juga ya? Ya. Seperti yang tadi Gladys lihat, simple banget ya cara pembuatan cireng crispy. Gitu. Cireng itu kan jenis makanan yang memang sejak zaman dahulu sudah ada, gitu kan. Tetapi cireng ini kan menjadi cemilan keluarga yang memang disukai, gitu. Makanya Ibu tertarik membuat cireng ini dengan bumbu khusus yaitu sambal rujak. Motivasinya nggak lain hanya untuk mencoba bahwa keberadaan Ibu di sini itu bisa memberikan nilai manfaat buat masyarakat sekitar, gitu kan, membuka lapangan pekerjaan, mereka bisa bekerja di sini, gitu kan. Kenapa cireng yang dipilih? Karena memang kembali kepada diri Ibu sendiri yang suka banget sama cireng. Ternyata, usaha membuat cireng kalau didalami dan digeluti serius memberikan hasil yang menjanjikan. Bukan cuma pelaku usaha, tapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan bagi yang lain. Lihat saja para pekerja pembuat cireng ini. Kegigihan berusaha membuat usaha cireng menjadi lahan penghasilan bagi para pekerjanya juga. Ada bahan-bahan khusus nggak atau bahan-bahan terpilih? Bahan utamanya sagu. Ya, hanya sagu saja. Kita tidak ada campuran bahan lain ya. Bahan utamanya sagu. Ditambah tadi bumbu-bumbu ya, ada penyedap rasa, tentunya ada garam. Untuk menambah wanginya kita kasih bawang putih sama daun bawang dan bumbu spesial. Itu saja. Jadi bahan utamanya sagu. Apa sih yang membuat cireng crispy ini beda daripada cireng-cireng yang lain? Cireng crispy membuat beda karena cara membentuknya yang seperti tadi Ibu bilang bahwa membentuknya adalah manual pakai tangan, tidak pakai mesin gitu kan. Dan bentuknya secara berantakan atau tidak beraturan dengan catatan ibu-ibu sudah dalam kondisi bersih, itu membuat cireng crispy jadi unik ya, jadi crispy. Karena ada sedikit berbeda dengan cireng yang lainnya. Biasanya kan kalau Gladys makan tuh cireng itu kan kalau cireng abang-abang begitu dimakan alot ya. Panjang gitu kan. Kalau cireng crispy bisa keras sebentar di mulut udah
selesai. Juga ada teknik khusus pembuatan cireng crispy yang memang menjadikan cireng ini berbeda. Kita ambil sagu kualitas nomor 1, itu pabriknya khusus ya, maksudnya bukan sagu-sagu yang berada di pasaran. Dengan perbedaan harganya yang jauh dibanding sagu-sagu biasa. Gitu. Jadi dari proses dari pemilihan bahan bakunya juga kita selektif. Dan itu membuat cireng crispy berbeda. Kalau gitu saya pengen tahu dong Bu, proses memasaknya dari mulai tepung sampai menjadi siap disantap itu gimana sih Bu? Bahan baku yang sudah disimpan di gudang, kita dahulukan yang dibeli lebih dulu. Jadi yang dibeli lebih dulu kita gunakan lebih dulu gitu kan. Karena kan biar tidak kena expired. Pertama, sagunya kita timbang. Kita timbang dengan mesin timbangan yang sudah ditera. Gladys tahu nggak ditera? Ditera itu sudah dilegalkan oleh Disperindak bahwa timbangan kita ini betul. Kadang ada timbangan yang salah. Kita pikir 2 kilo, ternyata tidak 2 kilo gitu. Jadi timbangannya juga sudah ditera namanya di Disperindak, sudah dilegalkan bahwa timbangan ini benar. Walaupun beli baru, tetap ibu bawa ke Disperindak untuk ditera dulu. Nah setelah itu ditimbang per 2 kilo, ya baru setelah ditimbang dimasukkan bumbu khusus, penyedap rasa. Setelah itu dimasukkan bumbu-bumbu yang lainnya. Bumbu-bumbu yang lainnya tadi seperti daun bawang, bawang putih, terus garam, dimasukkan, diaduk, dicampur dengan air panas yang mendidih. Itu diaduk rata sampai betul-betul aduk ya. Makanya yang tim pengaduknya semua laki-laki karena memang itu perlu tenaga banyak untuk mengaduk. Ada motivasi tersendiri nggak Bu? Atau mungkin waktu saat Ibu memulai usaha ini ada turunan dari keluarga, bisnis keluarga atau? Kita mulai dari kecil ya, dari nol. Dari modal 30.000. Ibu modal 30.000 dapat cireng itu 8 bungkus. Ya, 8 bungkus kita jual nilainya jadi 100.000. Ya kan? Itu bisa untungnya lebih dari separoh. Karena ibu nggak punya karyawan saat itu, jadi nggak harus gaji, nggak diperhitungkan karyawannya. Ibu sama suami kita mengerjakan itu. Terus karena pemasaran, alhamdulillah ibu juga dibantu oleh BBM dan lain-lainnya. Ibu punya reseller. Itu November 2013 itu ibu ambil 4 karyawan dengan produksi 100 bungkus setiap hari. Ya, 100 bungkus setiap hari. Terus tambah lagi itu sampai sekarang ya mencapai ratusan. Tetapi namanya jualan itu nggak lancar, Gladys, pasti jatuh bangun. Ibu ngalamin jadi pembuat, belanja di pasar, buat sendiri, nganterin sendiri juga pernah. Ibu keliling ke teman-teman, door to door, nawarin cireng itu pernah. Cireng yang sudah digoreng, Gladys. Oh gitu, ya. Ini yang udah digoreng. Udah digoreng dan siap disantap. Wah, aduh menarik sekali. Cobain. Iya, siap, saya cobain dulu ya, Bu. Ini bumbu rujaknya. Ya. Gimana? Gurih banget, Bu. Gurih banget, crispy banget, parah crispy banget. Dan bumbu rujaknya seger banget, kerasa, pedas, manis, asem. Ditambah lagi dengan crispy dari cirengnya ini khas banget. Enak banget. Ya, disebut cireng crispy. Enak banget Bu, ini saya rekomendasiin banget ke teman-teman.
Terima kasih banyak Ibu udah ngasih kesempatan saya. Sudah mampir ke dapur Cireng Crispy. Sama-sama, saya jadi tahu gimana cara membuat cireng crispy, dapat ilmu juga dari bisnis Ibu, dan saya dikasih nyicipin. Aduh, enak banget Bu. Terima kasih banyak, sekarang saya mau pamit dulu. Ya, terima kasih Gladys. Sukses terus untuk Ibu, sampai ketemu lagi. Saya pamit dulu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Warga belajar, demikianlah sajian dari kami. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Saksikan terus program Bahan Ajar Audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya Gladys Dewantari pamit undur diri. Salam belajar, salam kreatif.